Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Nurseto dengan NIM 0488567713, Prodi Sistem Informasi, UPBGJ UT Bandung. Saat ini saya akan mengerjakan praktikum tugas 3 dengan mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan kode mata kuliah MSIM 4303, di mana pada tugas ini diminta untuk implementasi seperti inheritance, encapsulation, exception, dan polymorphism, serta implementasi operasi input-output. Di sini untuk kodenya di sini java.io, di mana untuk mengimport metode-metode atau library atau pustaka dari java.io. Dan di sini untuk bintang ini akan mengimport semuanya. Dan yang akan diimport itu seperti buffer reader, lalu file writer, file reader, kemudian IO exception. Ini didapat dari java.io. Kemudian untuk konsepnya sendiri, dalam implementasi inheritance pada kode ini dapat dilihat dari abstract ya, kelas abstract menu item, di mana abstraksi ini merupakan inheritance dan kelas subclass ini juga merupakan inheritance, yaitu konsep di mana suatu kelas dapat mewarisi properti atau metode dari kelas lain. Dan ini terbukti ya dari subclass makanan, di mana dia dapat mewarisi properti dari kelas menu item. Jadi dia mendapatkan metode atribut, nama, harga, kategori diskon ini didapat dari kelas abstract menu item. Ini merupakan metode atau konsep inheritance dalam pemrograman Java. Di sini ada makanan, minuman, dan diskon. Kemudian untuk encapsulation sendiri, yaitu menyembunyikan data variabel menggunakan perintah private. Di sini private dan dapat diakses dengan metode getter atau setter, yaitu di sini berupa metode getter, get nama. Private sendiri digunakan untuk metode dari Java, di mana atribut nama, harga, kategori diskon ini hanya bisa diakses di dalam kelas definisi atribut itu sendiri. Jadi dia tidak bisa diakses dari luar. Jika ingin mengakses dari luar, maka harus menggunakan get nama, get harga, atau sebutannya getter ya. Lalu kemudian untuk exception sendiri, di sini saya sudah membuat seperti misalkan disimpan ke file. Di sini ada exception yaitu try catch. Terlebih catch-nya ya, terkhusus pada catch-nya, di mana jika file ini dijalankan dan dia berhasil, maka dia akan menjalankan si try ini. Tapi jika fungsi dari simpan ke file ini ada kesalahan atau error, maka dia akan masuk ke catch. Nah, di sini catch inilah yang namanya exception, yaitu konsep di mana untuk menangkap dan menangani kesalahan pada kode IO exception file tidak ditemukan atau salah, misalkan seperti ini. Jika ini error, maka sistem tidak akan langsung menghitungkan kode, melainkan akan mengeluarkan bacaan atau wording seperti berikut. Terjadi kesalahan saat menyimpan file. Jadi pengguna dan pengembang akan mengetahui terjadi kesalahannya di sebelah mana. Kemudian di sini juga ada ya catch, itu exception, terjadi kesalahan saat membaca file. Lalu kalau number format exceptionnya salah, maka dia akan mengeluarkan format angka tidak valid di file. Begitu. Kemudian untuk konsep exception sendiri, untuk untuk polymorphism sendiri itu konsep pemrograman OOP memungkinkan objek berbeda merespon metode yang sama dengan cara yang berbeda. Untuk polymorphism sendiri itu dapat dilihat dari ini ya. Jadi misalnya override ini bisa disebut sebagai
polymorphism, di mana dia menggunakan metode yang sama yaitu tampilkan menu, tetapi untuk penanganan sini bisa berbeda-beda. Di mana di sini minuman, di sini makanan, dan di sini di diskon. Ataupun terdapat juga polymorphism di bagian sini untuk menu tambah menu new diskon, nama, harga, kategori diskon. Di sini juga termasuk polymorphism karena metodenya itu hampir sama ya, atau metodenya sama tetapi cara penggunaannya itu berbeda. Yaitu di sini makanan, di sini minuman, di sini diskon. Sedangkan di atas itu sebelumnya kan sama ya, diambil dari menu item, lalu di extend ke sub-sub kelasnya seperti minuman, diskon, sama makanan. Lalu kemudian untuk di sini juga yang diminta ya, di sini udah menu item, memiliki atribut nama, harga, kategori. Dan yang untuk diskon sendiri ini atribut tambahan yang saya tambahkan untuk pelengkap. Lalu untuk turunan itu sudah ya, tadi makanan, minuman, diskon, tampilkan menu item ada diskon, menunya juga sudah disimpan di array list. Di sini pada kelas menu disimpan di menu list, yaitu dengan tipe data array list dengan metode private yang hanya bisa diakses di menu. Kemudian untuk implementasi IO sendiri, pada implementasi IO sendiri di sini untuk input output harusnya sudah ya. Seperti di tugas-tugas sebelumnya, input output di sini seperti misalkan yang ini. Integer pilih tambah, scanner next integer. Ini input, dan ketika input dia akan outputnya mengeluarkan masukkan nama menu jika dia memilih misalkan pilihan nomor 1 atau pilihan 1 lalu jika 1 maka dia akan memilih 1. Ini merupakan input output implementasi input output. Dan input output di sini juga dapat berupa seperti ini ya. Kita coba jalankan saja untuk melihatnya. Misalkan Java main, lalu Java main. Nah di sini pertama di sini menu berhasil dimuat dari file, yang mana ini membuktikan bahwa menu txt ini sudah terbaca ya, meskipun di dalamnya masih kosong. Kemudian jika kita pilih tambah menu, kita akan masuk ke kondisi yang ini. Kemudian ditambah, misalkan kita pilih tambah makanan, tambah minuman, kita pilih satu, misalkan tambah makanan, masukkan nama misalkan martabak dengan harga 20.000, maka di sini akan martabak berhasil ditambahkan. Itu akan masuk ke tambah menu ini. Menu tambah menu itu diakses dari sini. Ini menu, dan ini tambah menu akan memanggil tambah menu ini. Kemudian jika kita tampilkan menu, maka martabak ada, tapi di sini belum ada ya. Kita coba buat simpan menu ke file. Kita klik tekan 4 ya. Di sini akan mengeluarkan menu berhasil disimpan ke file. Di sini merupakan proses input dari implementasi IO. Lalu di sini kita akan melihat pada menu txt ini, bahwa martabak dengan harga 20.000 makanan, dan ini merupakan diskon ya, bahwa tidak ada diskon. Kita coba lagi, misalkan kita tambah menu 3 ya, misalkan kita
pilih cendol, harganya 10.000. Kita buat diskonnya 10% saja, 0,1. Minuman kategorinya diskon berhasil ditambahkan. Jika kita tampilkan menu maka sudah muncul ya, tetapi di sini belum karena kita belum menjalankan perintah input. Di sini kita pilih 4. Di sini menu berhasil disimpan di file dan di file sendiri ini sudah tersimpan. Lalu jika kita ingin menampilkan list menu makanan, maka jika kita hentikan dulu ya programnya, kita jalankan kembali, maka dia di sini jika tidak disimpan pada menu txt, saat mengklik 2, dia daftar menu tidak akan muncul. Tetapi karena kita simpan di menu .txt, menu ini akan tersimpan. Misalkan kita buat ini ya, pesan menu, di sini akan terlihat. Kita coba cendol, kita buat 2, cendol 2, kita selesai, maka struk pesanan akan dicetak. Di sini cendol diskon 10% dikali 2, di mana cendol didapat diskon 10% ya. Di sini 18.000, subtotalnya jadi 18, diskonnya 2.000, pajak 1.800, kemudian total bayarnya 19.800. Dan sudah tercetak ya total bayarnya. Kembali di sini juga sudah terimplementasi IO-nya. Jika kita ketik 5, maka program akan berhenti dan akan mengeluarkan Anda keluar dari aplikasi. Lalu nah, saya ingin menjelaskan untuk yang dimuat dari file ini. Nah, di sini file name-nya yang seperti yang diisi ya, menu.txt, dan ini harus satu file ya, satu folder. Masuk, maka di sini akan dijalankan masuk ke sini, nama filenya akan membaca di sini, dia akan membaca filenya, terus buffer reader-nya juga akan membaca fungsinya, kemudian di sini akan mengolah data yang ada di dalam file tersebut, file menu ini. Jika kita coba menghapusnya, lalu kita jalankan kembali, jika kita tampilkan menu, maka dia akan mengeluarkan menu belum ada atau tidak tersedia. Sedangkan yang sebelumnya tadi, ketika kita restart programnya, lalu jalankan kembali, lalu mengetik 2, dia akan mengeluarkan daftar menu. Karena di menu sendiri dia sudah berhasil terbaca. Itu merupakan implementasi output dari IO. Dan di sini mengeluarkan menu belum ada atau tidak tersedia. Memang benar karena di sini masih kosong ya. Itu dijalankan untuk pertama di pilihan 2 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada praktikum tugas 2 ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.